Ya, seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, analisa hukum saya bahwa Nikita Mirzani setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pasti dilakukan penahanan. Pertimbangannya adalah penahanan itu telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Jadi menurut saya penyidik melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani untuk 20 hari ke depan ini karena penyidik menilai penahanan dilakukan terhadap Nikita Mirzani karena telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Apa itu syarat objektif? Syarat objektif adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP, di mana penahanan terhadap tersangka dilakukan apabila tersangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara minimal 5 tahun atau lebih. Nah, Nikita Mirzani ini kan perkaranya atau kasusnya itu dikenakan 3 pasal. Pertama, pasal 27B ayat 2, junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. 6 tahun ini tentu sesuai yang disyaratkan oleh pasal 21 ayat 4 huruf A. Nah, kemudian yang kedua, Nikita Mirzani juga dikenakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan, di mana ancaman hukumannya adalah paling lama 9 tahun. Ancaman 9 tahun penjara juga ini telah memenuhi syarat pasal 21 ayat 4 huruf A. Ya, kemudian yang ketiga, Nikita Mirzani juga dikenakan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, di mana ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara. Ancaman 20 tahun penjara ini juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP karena lebih dari 5 tahun. Oleh karenanya, berdasarkan pasal-pasal yang telah dikenakan, disangkakan terhadap Nikita Mirzani, di mana semuanya ancamannya itu di atas 5 tahun, maka secara hukum Nikita Mirzani memenuhi syarat atau layak untuk dilakukan penahanan karena semua ancaman pasalnya itu di atas 5 tahun. Nah, kemudian Nikita Mirzani juga berdasarkan penilaian penyidik, ini pasti memenuhi syarat subjektif. Apa itu syarat subjektif? Syarat subjektif itu penyidik menilai apabila tersangka dikhawatirkan atau berpotensi satu, melarikan diri, kedua, menghilangkan barang bukti, ketiga, mengulangi tindak pidananya lagi. Nah, jika penyidik menilai bahwa tersangka itu dikhawatirkan atau berpotensi melakukan 3 hal itu, maka secara subjektif penyidik bisa melakukan penahanan. Bagaimana terhadap diri Nikita penyidik menilainya? Menurut saya penyidik menilainya karena Nikita 2 kali tidak datang ketika dipanggil atau dalam pemeriksaan sebagai tersangka, maka itu menjadi penilaian penyidik bahwa Nikita dinilai oleh penyidik tidak kooperatif, sehingga penyidik menggunakan kewenangannya berdasarkan syarat subjektif, kemudian penyidik melakukan penahanan. Meskipun hari ini Nikita datang sendiri tanpa dijemput paksa, tanpa dibawa paksa. Tetapi ketidakhadiran 2 kali itu membuat penyidik sudah terlanjur menilai Nikita Mirzani tidak kooperatif. Itu. Sehingga ketika dilakukan pemeriksaan, penyidik pasti pertimbangannya selain syarat objektif tadi juga ada syarat subjektif. Sehingga menurut saya kesimpulannya wajar kalau penyidik kemudian melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani karena baik secara syarat objektif maupun syarat subjektif menurut saya itu sudah memenuhi semua sehingga penyidik kemudian melakukan penahanan terhadap
Nikita Mirzani. Nah, kemudian saya melihat penjelasan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa kasus ini mulai dilaporkan itu pada bulan Desember 2024. Kemudian sekarang bulan Maret di awal ini sudah dilakukan penahanan dan sejak Februari sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut saya ini penyidik kerjanya luar biasa cepat ini ya. Kemudian Kabid Humas Polda Metro Jaya juga tadi menjelaskan bahwa ada 9 dokumen yang disita sebagai alat bukti atau barang bukti atas dugaan tindak pidana pengancaman atau pemerasan baik secara elektronik, Undang-Undang ITE maupun pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP. Nah, dari 9 dokumen itu diantaranya ada bukti transkrip atau ekstraksi percakapan dari alat komunikasi. Nah, ekstraksi itu tidak mudah. Ekstraksi ini menggunakan ahli. Dan tadi Kabid Humas menyampaikan bahwa ada 5 ahli. Mengekstraksi dan mendatangkan 5 ahli ini, menurut saya, ini sebagai bentuk keseriusan penyidik untuk menangani dugaan tindak pidana pemerasan dengan tersangka Nikita Mirzani dan asistennya Ismail ini. Jadi menurut saya itu bentuk keseriusan. Kenapa saya katakan ini bentuk keseriusan? Karena ini dalam waktu yang cepat ya, sampai ditetapkan tersangka, itu hanya berapa bulan, Desember, Januari, ya, Februari, hanya waktu 3 bulan kurang lebih. Nah kemudian peristiwa pidana itu jadi terang, alat buktinya jadi kuat, sehingga kemudian penyidik memutuskan menetapkan tersangka Nikita Mirzani dan asistennya, yaitu Ismail. Nah jadi itu menurut saya bentuk keseriusan penyidik Polda Metro Jaya untuk menangani kasus ini jadi terang benderang. Nah, tinggal asas hukum kita ini kan menganut asas hukum praduga tak bersalah. Jadi, apabila Nikita Mirzani dan penasihat hukumnya itu mempunyai dalih-dalih untuk membela kliennya, ada kesempatannya nanti di persidangan. Nah, jadi penyidik dalam hal ini telah melakukan penyidikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, yaitu KUHP dan peraturan-peraturan lainnya. Nah, kemudian kalau nanti berkasnya sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut umum menyatakan P21 lengkap, kemudian penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti itu ke jaksa penuntut umum. Kemudian jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke persidangan untuk disidangkan. Nah, nanti di persidanganlah akan terbongkar semuanya, akan kelihatan semuanya bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Nah, kemudian apa saja alat buktinya, bagaimana riwayat percakapannya, bagaimana percakapan-percakapannya, bagaimana ancaman-ancamannya, bagaimana permintaan uangnya, terus bagaimana percakapan-percakapan lainnya yang mendukung sehingga penyidik menyimpulkan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa tindak pidana pemerasan. Nah, sebaliknya penasihat hukum Nikita Mirzani juga nanti bisa melakukan pembelaan-pembelaan dengan bukti-bukti ataupun saksi-saksi yang ia miliki. Jadi Nikita Mirzani juga, terdakwa juga, itu berhak untuk mengajukan saksi yang meringankan, yaitu saksi adecat namanya. Nah, disitulah kesempatan Nikita Mirzani untuk membela diri. Jadi kalau memang mempunyai alat bukti atau saksi-saksi atau bukti lainnya bahwa Nikita Mirzani tidak melakukan pemerasan, maka nanti di pengadilanlah kesempatan bagi Nikita Mirzani atau penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaan. Kita semua masyarakat ini dibuat bingung karena banyak sekali masyarakat yang meminta agar Nikita Mirzani segera ditahan, segera diadili. Namun ada juga di media sosial bahwa atas pernyataan Nikita Mirzani yang merasa tidak memeras, kemudian banyak juga masyarakat yang masih membela Nikita Mirzani. Itu semua nanti akan terungkap secara terang di persidangan. Oleh karenanya kita semua menunggu nanti bagaimana persidangan itu berlangsung. Syukur-syukur persidangan itu nanti ditayangkan secara live ya,
karena terbuka untuk umum ya, karena ini bukan kasus asusila atau kasus yang tersangka atau terdakwanya anak ya, maka saya berharap nanti persidangannya itu bisa disiarkan langsung oleh televisi atau oleh media infotainment secara online. Demikian dari saya, terima kasih.